Pembahasan selanjutnya sudah tampil? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Kemarin dioda sudah dibahas ya. Sekarang Sudah, Pak, lilitan. kemarin. Ya, sekarang lilitan. Lilitan atau koi atau kumparan, saya yakin Anda semua sudah tahu, komponennya sudah tahu ya. Tapi secara ilmiahnya juga saya perlu dijelaskan juga nih. Walaupun Anda ya sudah sering ketemu yang namanya lilitan gitu. Kodenya, kode lilitan itu L ya. Kode ini L ini tercantum pada PCB-nya atau pada mainboard-nya ya. Bukan pada punggung komponennya gitu. L atau PL ya, yang jadi kode dasarnya adalah L gitu. Simbolnya seperti yang saya gambarkan di sini, seperti ini simbolnya. Fungsinya yaitu sifat merubah sebagian listrik yang lewat menjadi medan magnet atau gelombang elektromagnetik. Ini sebagai sifatnya ya. Jadi sifat lilitan itu dia merubah sebagian listrik yang lewat menjadi medan magnet. Oke, fungsi sebagai penstabil gelombang tegangan atau penstabil tegangan. Lilitan ini banyak digunakan pada setiap rangkaian switching ya, rangkaian regulator switching. Misalkan regulator 3 pol, 5 pol, regulator Pico, regulator 1,5 pol, regulator 1,8 pol, regulator 1,05 pol yang menggunakan rangkaian switching pasti ada lilitan. Biasanya lilitannya terdapat lilitan itu di tengah-tengah antara transistor ya atau MOSFET. MOSFET-nya N channel itu ada lilitan di sana. Nah, kerusakannya itu putus. Namun untuk lilitan jarang terjadi putus kecuali lilitan yang kecil-kecil yang warnanya abu-abu hitam ya. Abu-abu agak hitam gitu. Nah, ini kemungkinan bisa putus. Jika putus bisa dapat menyebabkan laptop mati. Dan jika ada lilitan yang putus juga itu bisa menyebabkan laptop hidup tapi bermasalah seperti blue screen. Saya pernah dapat kasus di lilitan yang mengarah ke USB kalau nggak salah atau HDMI, saya lupa lagi. Nah, di sana udah kelihatan secara fisik ya, artinya dia panas sehingga sampai putus dan kembung juga. Terlihat ya lilitannya meleleh. Ya. Itu membuat laptopnya blue screen terus gitu. Nah, setelah diganti lilitannya ya dengan lilitan yang sama ya. Alhamdulillah laptopnya solvent gitu. Jadi blue screen-nya hilang gitu. Jadi blue screen itu tidak serta-merta disebabkan oleh hard disk atau oleh RAM gitu ya. Tapi disebabkan oleh lilitan yang bermasalah juga seperti putus ini, dia menyebabkan laptop blue screen gitu ya. Atau enggak putus juga, dia diukur enggak sampai putus tapi udah dia udah kayak kebakar gitulah ya. Karena yang berwarna abu-abu hitam atau yang berwarna abu-abu itu hanya cangkangnya saja, di dalamnya adalah lilitan gitu ya. Yang terbuat dari tembaga bahannya. Parameter besar medan magnet nih ya. Parameternya besar medan magnet. Cara mengukurnya ini gampang sekali. On board dan off board pakai buzzer bolak-balik tidak boleh ada hambatan dan terdengar bunyi bip. Jadi diukur on board boleh, off board boleh, tidak perlu ada listrik gitu, pakai buzzer ya. Jadi umpamanya probe merah di sebelah sini. Ya, ini probe merah. Sini ukur, di sini probe hitam. Bolak-balik boleh pakai buzzer. Harus bunyi dan tanpa hambatan. Kalau ada hambatan berarti udah jelek dia. Ya. Karena nggak boleh ada hambatan di lilitan itu. Prinsip penggantian sama parameter ya. Prinsip penggantiannya sama parameter. Prinsip pemasangannya bolak
balik boleh ya, atau sama, nggak apa-apa, nggak masalah karena nggak ada kutub positif negatif. Dan lilitan itu pasti dirangkai seri ya. Artinya seri adalah satu kaki di jalur, satu kaki lagi di jalur ya. Jadi lilitan itu pasti dipasang seri. Kalau dipasang paralel, satu kaki di jalur, satu kaki di ground begitu. Itu disebutnya paralel. Oke. Selanjutnya bentuk ya, bentuk daripada lilitan ini ada yang warna abu-abu hitam, ada yang warna abu-abu bentuknya seperti ini, kotak ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini ya, bulat ya. Bulat biasanya warnanya hitam ini ya. Dan lilitannya terlihat biasanya dari luar terlihat. Kalau yang warna hitam seperti ini. Kaca gitu. Gimana? Kayak kaca gitu dia, Pak ya. Kalau yang hitam itu terlihat nggak dibungkus kaca, Pak. Iya, dia sering di Mobo printer kalau nggak salah lilitan yang seperti ini. Mobo printer, mobo yang jadul-jadul banyak yang gunakan itu. Iya. Gede itu lilitannya, hitam warnanya. Jadi tengahnya bulat gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini yang perlu dibahas. Nah, ini pembahasan seputar lilitan. Pada gambar yang pertama, rangkaian ini ya, ini menggunakan lilitan. Di sini ada saklar gitu ya. Di sini ada saklar. Umpamanya saklar yang di sini ini misalkan ini 5 volt. 5 volt tegangannya. Ketika saklar ini ditekan atau terhubung, maka 5 volt ini lewat sini. Begitu. Lewat lilitan ya. Lalu dia melalui dioda LED, maka dioda LED-nya menyala begitu ya. Nah, pada rangkaian di atas di sini ada deskripsi. Jika arus yang mengalir arus DC, maka akan jalan terus. Jika 5 volt ini DC, maka jalan terus melalui lilitan, lewat. Dilewatkan oleh lilitan kalau DC. Tapi kalau di 5 volt ini arusnya AC, maka akan tertahan oleh lilitan. Lilitan. Lewat ya. Akan tertahan di dalam lilitan. Selanjutnya, rangkaian yang tanpa menggunakan lilitan ya. Yang kedua ini, pada rangkaian di atas, jika saklar dimatikan berulang kali atau ditekan saklarnya kemudian dilepas, tekan lepas berulang kali, maka akan menghasilkan grafik seperti di diagram di bawah ini. Nah, yang dimaksud saklar di sini adalah saklar otomatis penggunaannya ya, bukan saklar seperti saklar stop kontak lampu. Tapi saklar otomatis yaitu transistor ya. Transistor itu adalah saklar otomatis yang sering dipakai di rangkaian switching ya, regulator ya. Seperti itu. Itu biasanya menggunakan transistor jenis MOSFET N channel ya. Artinya active high, nanti kita bahas di bab transistor. Nah, seperti pada deskripsi di atas, jika ditekan lepas akan membentuk gelombang kotak. Ini contohnya nih. Ketika dilepas itu 0 volt ya. Ketika ditekan maka terhubung 12 volt. Misalkan di sini adalah tegangannya 12 volt. Ya. Di sini 12 volt, ditekan langsung lewat. Maka dioda LED-nya nyala gitu, ya. Begitu. Kalau dilepas langsung nol lagi, maka langsung mati gitu. Maka tekan lepas berarti disebutnya gelombang kotak begitu. Ya, ini satuan waktu. Nah, sekarang apa bedanya dengan yang menggunakan lilitan? Ya. Karena lilitan itu mempunyai sifat sebagai penstabil gelombang tegangan atau penstabil tegangan, di sini kita bisa melihat yang menggunakan lilitan itu tidak akan menghasilkan gelombang kotak, tapi gelombang sinus namanya. Seperti halnya Anda lihat di multitester, kalau voltmeter AC itu kan simbolnya sinus. Ya. Simbolnya sinus seperti ini. Ya. AC artinya sinus namanya, makanya disebutnya gelombang sinus. Artinya seperti ini. Ketika ditekan lepas berulang kali dengan sangat cepat, ya, maka akan menjadi gelombang sinus. Artinya
Kalau ditekan maka 12 volt, tapi keburu lepas, turun lagi. Artinya mau 12 volt nggak nyampe, mau 0 volt nggak nyampe gitu. Karena ada fungsinya lilitan. Maka selanjutnya ini akan menghasilkan tegangan tertentu di tengah-tengah. Misalkan di rangkaian 3 volt berarti dia menghasilkan 3 volt gitu. Kalau di rangkaian 5 volt berarti dia menghasilkan 5 volt. Yang nantinya akan diratakan oleh kapasitor polar dan kapasitor non polar. Nah, di sini ada keterangan mengapa demikian. Karena dengan adanya kumparan, listrik akan berubah menjadi medan magnet. Sehingga ketika stop kontak dimatikan, listrik tidak langsung habis, melainkan medan magnet tadi akan berubah menjadi listrik kembali sampai medan magnetnya habis. Ini dicontohkan dalam adaptor. Pernah cabut adaptor? Adaptor yang ada lampu indikatornya, yang ada dioda LED-nya. Ketika kita Yang cabut langsung dari mati. terminal listrik, lampu indikator itu tidak langsung mati, ya, tapi Ya. matinya perlahan. Nah, itu karena adanya lilitan itu, ya. Kenapa? Karena medan magnetnya berubah lagi menjadi listrik, gitu. Nah, dia mati sampai medan magnetnya habis, begitu. Ya, itu salah satu contohnya. Oke, bab lilitan ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Sebelum saya bahas mengenai kapasitor. Komponennya udah tahu kan? Udah sering ya? Ya. Di motherboard banyak kok. Lilitan paling banyak gitu. Ya maksudnya paling nampak gitu loh. Nyarinya gampang. Lilitan itu. Itu berarti L yang dipasang di Vicor atau GFX itu fungsinya untuk anu ya Pak ya. Kalau seandainya ada tegangan AC itu ditahan sama L itu ya Pak. Nah, Biar yang lolos cuma DC. fungsinya supaya tidak terjadi gelombang kotak, supaya terjadi sinus. Karena putus nyambung begitu. Ya. Jadi supaya stabil dari sinus nanti akan diratakan oleh kapasitor. Ya, baik itu kapasitor tantalum ataupun tantalum elko. itu Pak. Gimana? Yang tantalum setelah L itu Pak ya. Iya, betul. Ya, kalau tantalum atau elko dia kan bisa menyimpan listrik. Di samping dia memfilter arus AC, dia juga menyimpan listrik DC gitu, ya. Listrik DC-nya listriknya disimpan hasil daripada switching transistor. Begitu. Ya. Makanya setelah lilitan pasti ada kapasitor. Benar nggak? Ya. Coba Anda perhatikan di dalam motherboard. Setelah lilitan pasti ada kapasitor. Walaupun itu hanya kapasitor keramik gitu atau kapasitor non polar. Nah, kapasitor non polar itu fungsinya hanya untuk meratakan gelombang sinus begitu. Ya. Nanti Kalau saya yang di Vicor sama GFX itu kalau seandainya nggak dipasang lilitan itu tetap bisa keluar 0,8 ya Pak sama ya. nggak bisa, Mas. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya dilangsungkan dari outnya FET itu langsung ke kapasitor gitu Pak. Maksudnya tanpa Nggak bisa. melalui L. Tetap nggak bisa Mas. Pak. Nggak bisa. Karena fungsinya tadi, ya, ini kan gelombang kotak. Kalau nggak ada lilitan ya jadi nggak sinus gitu kan. Artinya 0 volt, 12 volt, 0 volt, 12 volt gitu. Kalau sumbernya dari adaptor berarti 19 volt yang diolahnya. Itu kan fungsi daripada PET itu adalah rangkaian switching namanya. Jadi dia akan memodifikasi tegangan yang tadinya 19 volt diolah oleh switching menjadi 3 volt, menjadi 5 volt begitu. Switching itu namanya PET, MOSFET ya, MOSFET N channel gitu. Jadi dia putus nyambung gitu. Yang saya tadi katakan bahwa ketika ada lilitan dia maunya 12 volt nggak jadi, mau 0 volt juga nggak jadi. Akhirnya tengah-tengah menjadi keluarlah tegangan tertentu. Tegangan tertentunya bisa 3 volt kalau di rangkaian 3 volt ya. Atau keluarnya 5 volt. Atau kalau regulator 1,5 volt menggunakan switching ya keluarnya 1,5 volt. Hasil daripada mengolah dari 19 volt menjadi 1,5 volt begitu. Ya. Maka disebutnya regulator.
Kenapa disebut regulator? Karena bisa memodifikasi tegangan, gitu. Oke, Mas Budi. Jadi nggak bisa ya. Jadi di rangkaian switching itu lilitan mesti dipasang, gitu. Itu untuk khusus switching aja ya Pak. Kalau untuk yang lain, kalau dalam dunia kami lah, dunia teknis itu kan ada sebagian lilitan yang bisa dijamper gitu. Itu tergantung kondisinya, Mas. Kalau switching nggak bisa. Tapi kalau misalkan dia hanya penstabil tegangan saja bisa. Nah, Contoh misalkan deket jack power, itu mesti ada lilitan tuh. Lilitan yang abu-abu hitam. Abu-abu ya begitu. Kecil. Yang kecil itu. Itu ada lilitan. Di jumper boleh. Nggak apa-apa. Coba aja, pasti hidup. Tetap. iya kayak efek lah ya. Nah, cuman efeknya ketika apa namanya, tegangan dari adaptor tidak stabil, tidak ada filter di lilitan di sana gitu. Begitu. Jeplok ada. Nah, Ya. Oke ya, bisa kita lanjutkan? So, Ya, halo. jadi Bisa, Pak. gini Pak, lilitan itu dia dicontohkan pergantian, dia kan parameter. Apakah sesuai dengan bentuk besar bentuk? Apa ada ukurannya? Parameter itu satuannya Henry ya. Di sini tidak tertulis, lupa. Satuan untuk lilitan itu satuannya Henry ya. Tapi untuk lilitan yang paling mudah, ini karena yang abu-abu yang hitam gini itu jarang rusak. Kalau yang abu-abu hitam ini memang kemungkinan bisa rusak ya, bisa putus. Cara menggantinya adalah cari dari lilitan yang sesuai jalurnya aja. Kalau misalkan lilitan itu dipasang di jalur 5 volt, udah pasang diganti dengan lilitan yang dari jalur 5 volt. Ya dari bahan motherboardnya, kan banyak tuh lilitan. Jadi nggak usah ukur Henry, nggak masalah. Ya. Jangan entah dari dari bentuk gitu kan, ada yang agak besar sama yang kecil gitu. Harus sama Mas, bentuknya Mas. Ya. Sama Kalau ya. misalkan yang hitam yang abu-abu hitam ya ganti dengan yang abu-abu hitam. Karena di sana akan ada ininya satuan Henry-nya kemungkinan sama nantinya. Ya, misalkan yang jalur 5 volt, kita ganti aja dengan lilitan yang dapat dari jalur 5 volt, pasti sama. dari blok bahan ya Pak ya. Ya, dari bahan. Begitu ya, Mas Ismail. Oke, siapa? Kalau saya nggak pernah ribet dengan lilitan gitu. Jadi kalau ada lilitan yang putus atau apa, udah cari dari motherboard bahan ya, yang fisiknya sama aja udah beres. Ya. Fisiknya sama di jalur yang sama. Misalkan di jalur 19 volt ya kita cari di jalur 19 volt gitu. Biasanya dekat jack power banyak tuh. Terkadang lilitan ini yang sering membuat bingung kadang. Artinya itu bingungnya itu dia kadang dikatakan dia putus enggak gitu. Ya, karena kerusakan lilitan cuma putus doang, Mas. Sepanjang dia nggak putus, dia masih berfungsi. Kalau ini Pak, ada pernah ngalami itu kasus kalau cas agak rusak atau cas lain itu yang dicolokkan ke laptop itu mouse-nya itu gerak-gerak sendiri. Itu kenapa ya Pak itu Pak? Itu adaptornya tidak stabil, Mas. Jadi mestinya Adaptor adaptor ya. mengeluarkan arus DC, dia masih ada AC-nya di sana, gitu loh. Sehingga masuk yang harusnya masuk ke IC regulator 3 volt dan 5 volt itu kan DC ya harusnya. Karena adaptornya nggak stabil sehingga berpengaruh gitu loh. Ya. Kursornya gerak-gerak, kadang lompat-lompat satunya. Iya, betul. Itu disebabkan karena adaptornya nggak stabil, Mas. Oh iya. Pak, kalau lilitan panas, Nah, kalau lilitan panas itu biasanya efek daripada jalur. Contoh misalkan lilitan yang dekat ke prosesor pasti dia ikut panas gitu loh, karena dia menyuplai listrik ke prosesor, begitu, ya. Atau ada jalur yang misalkan gini,
saya bikin ini. Ini jalur. Bentar ya. Ini adaptor umpamanya. Tadi kan kalau lilitan panas kan gitu. Nah, ini jalurnya ya. Saya buatlah pasang di sini lilitan. Kira-kira seperti inilah ya. Nah, terus setelah ini di sini umpamanya ada kapasitor, Mas. Ya. Kapasitor, walaupun saya belum bahas kapasitor nggak masalah. Ini ada komponen kapasitor. Nah, komponen kapasitor ini jebol atau short ke ground gitu. Maka lilitan itu akan panas. Tapi bukan berarti dia yang rusak ya. Ya. Nah, ini Kadang kan groundnya. disitulah yang sering kena. Jadi pikirnya itu lilitan yang rusak gitu. Iya, Nggak saya bisa. pernah nemu kasus gini, coba ganti ya sama. Ya iya, karena yang rusaknya justru IC-nya setelah yang lilitan gitu panas, kan. kadang IC itu panas gitu. Termasuk IC juga ya. Iya. IC-nya panas kita hajar IC. Ternyata yang shortnya itu justru output setelah IC gitu. Iya. IC-nya ya, diganti juga tetap panas, Mas. Bebannya IC itu Pak ya. Iya, IC terlewati arus berlebih, maka dia panas gitu. Karena kalau ada yang short, itu arus di situ bergeraknya sangat cepat, Mas. Tidak ada yang menghambat begitu. Tidak ada hambatan. Maka Itu ketika IC panas itu biasanya yang short itu yang setelah IC apa yang sebelum IC Pak? Yang buat panas itu biasanya. kalau misalkan IC ada dua kemungkinan, bisa IC-nya yang short atau jalur setelah IC itu yang shortnya yang membuat IC panas. Makanya ketika Berarti IC panas, angkat IC-nya, lalu Anda ukur buzzer menggunakan buzzer setiap jalur output IC. Ya, itu di buzzer pastikan tidak short gitu. Kalau misalkan output IC ada yang bunyi, ketika di buzzer berarti jalur output setelah IC itu ada yang short, maka cari dulu yang shortnya harus dibetulkan. berarti kalau untuk jalur yang short inputnya IC nggak bikin panas itu Pak ya? Enggak, Ya. enggak. Kecuali bikin panas itu kalau ada yang komponen yang jebolnya itu. Contoh ini. Ya. Ya. Nah, ini misalkan jebol nih. Panas. Maka kapasitor ini juga panas, ini juga ikut panas. Kenapa? Karena satu jalur terlewati listrik gitu. Ya. Dia tuh lilitan ini ikut panas karena ada rambatan atau apa namanya? Panas itu dia bisa menjalar gitu pada konduktor atau logam begitu. Ya. Setelah ibaratnya aja kan ini Pak, setelah kapasitor ini masuk ke blok mana itu 35, itu kan masuk 19 volt kan sebelum FET itu. Nah, setelah FET kan masuk ke itu outnya, terus sama yang VIN 19 yang ke VIN-nya apa itu IC itu kan ada juga 19 itu. Itu kalau seandainya shortnya di kapasitor anu VIN 19-nya itu IC-nya 35 itu ikut panas atau enggak itu? Ikut panas, Mas. Panas juga Pak ya? Panas. Karena dekat dia. Oh. Karena kan kaki IC itu banyak, ya, jalurnya kemana-mana dia. Kalau ada terhubung ke kaki IC itu ada yang terhubung ke jalur yang short, pasti dia ikut panas. Apalagi kalau yang jalur ya? itu jalur setelah IC gitu, ya. Misalkan jalur setelah IC LDO, wah pasti panas banget itu. Diganti IC-nya juga pasti panas lagi, tetap. Iya Pak Nan. Oh berarti cara memisahnya itu IC dilepas, terus IC yang dilepas, dibajer, lalu dibajer dibasir semua VIN atau kaki-kaki, VIN-nya. ya. Semua Khusus kaki output IC. Khusus di tegangan output sama input aja apa yang tegangan lain-lain yang di pin semua? Semuanya. Tegangan Semuanya. masuk harus dibajar, pastikan tidak ada yang short, dan tegangan setelah IC pun harus dibajar, pastikan tidak ada yang short. Kalau injek melalui kaki IC bisa Pak?
Injek melalui kaki IC bisa saja, cuman susah. Cari aja jalur nanti dari kaki IC ketemunya kemana gitu. Ya, misalkan dia terhubung ke kapasitor atau ke resistor begitu. Kalau nginjek di kaki IC susah, apalagi kaki IC-nya yang semi BGA. Kalau yang kakinya jenis kelabang ya mudah, agak mending lah gitu. Ya. Yang semi BGA itu cuma terlihat pin kakinya aja kan dari pinggir gitu kan. Iya. Ya, itu semi BGA. Dari pinggir biasanya IC-IC regulator ya, itu biasanya semi BGA. Kalau seandainya untuk memisahkan ini di jalurnya atau di IC-nya itu sendiri, dikasih tegangan itu nggak bisa, Pak. Ya harus buzzer aja. Ya. Di buzzer dulu, kalau ngasih tegangan itu teknik injek tegangan itu untuk mencari komponen yang shortnya. Gitu. Misalkan udah di buzzer, ketemu tuh ada yang jalur yang bunyi, ya, yang mestinya tidak boleh bunyi, gitu. Maka kita beri tegangan di sana, tapi beri tegangannya atau suntik tegangan atau istilahnya injek tegangan tidak boleh tegangannya melebihi tegangan pada jalur tersebut. Contoh misalkan di jalurnya 3 volt, ketika injek tidak boleh lebih dari 3 volt. Oh, iya. Kalau lebih daripada Pimaknya ya siap-siap aja. Misalkan gitu. Rusaknya nambah. Ya, misalkan Anda yang satu jalur 3 volt, Anda lakukanlah injek tegangan untuk mencari yang panas. Seperti misalkan menggunakan yang penghancur short katanya kan, ya. Hajar aja Ember. nanti 30 volt gitu loh. 30 volt 10 ampere. Ya siap-siap aja pada meletus gitu kan. Itu IC-nya langsung berubah warna itu. Itu Iya. ada yang nginjek blok Vicor itu banyak yang tembus ke prosesor chip itu, kesalahannya karena apa itu, Pak? Karena lilitan yang ke Vicor tidak dicopot. Maka ketika nginjek, amankan dulu semua lilitan yang mengarah ke chipset gitu. Baik itu ke prosesor ataupun ke chipset yang di luar prosesor seperti shortbit atau notebit. Pak, kalau contoh short di blok 35, di blok 3 volt kan, di ini blok 3 volt, nginjek terus prosesor panas. Nah, berarti prosesornya udah jebol. Iya, berarti betul. Kenapa? Karena di prosesor itu kan ada yang nyatu dengan shortbit. Sebetulnya itu shortbitnya, tapi nyatu di prosesor, ya. Iya. Shortbit yang nyatu di Kemarin, prosesor. Shortbit itu butuh tegangan awal 3 volt, Mas, ya. Nah, tapi 3 volt standby di shortbit itu tidak mengakibatkan chipnya atau prosesornya jadi panas. Kenapa? Karena belum kerja. Dia hanya standby saja 3 volt gitu sebagai tegangan kerja atau tegangan awal. Begitu. Nah, dia akan panas ketika ditekan tombol power sehingga kaki-kaki yang lain berfungsi gitu loh. Dan arus yang masuk ke chip itu tambah besar sehingga menjadi efek panas begitu. Jadi kalau Anda nyuntik di jalur 3 volt ada chip yang panas udah langsung beresin lagi. Itu sudah. Kembalikan. Lalu konfirmasi konsumennya gitu loh. Jadi auto solvent aja. Ini nggak bisa diperbaiki, harus diganti mesin gitu. Ya, kalau yang 5 volt apa bisa membuat chip panas, Pak? Kalau ngecek yang blok 5. Kalau yang 3 volt itu kemungkinannya sangat kecil ya. Tapi kemungkinan bisa ada. Paham maksud saya? Ya tergantung skemanya. Apakah 5 volt itu ada jalur yang tembus ke chip gitu kan? Karena kebanyakan chip itu paling besar 3 volt. Nggak ada yang menggunakan 5 volt. Ya. Untuk chip itu paling besar tegangan kerjanya 3 volt. Terus ada juga katanya kalau ini tegangan data itu nggak boleh diinjek, apa benar, Pak? Nggak boleh. Kayak 3 volt, kayak apa gitu. Nggak boleh. Nggak boleh ya, Pak? Nggak usah diinjek karena itu lalu lintas data. Ya walaupun isinya ada tegangan. Ya, kadang kan 3 volt. Ya, tapi kan itu bukan tegangan kerja, tapi tegangan data, ya komunikasi data. Pak, Ya, satu lagi Pak, kalau contoh tegangan sinyal hilang itu bisa pengaruh dari firmware-nya juga. Sangat pengaruh. Sangat pengaruh ya.
Ya, makanya firmware itu bukan hal yang sepele. Hidupnya chip, hidupnya ICCO atau KBC atau EC itu sesuai dengan firmware-nya atau dikendalikan oleh firmware tersebut. Jadi kalau firmware-nya rusak, 1 bit aja hilang, maka ICCO tidak akan kerja. Gitu. Oke. Maka Kayak kasus kemarin ya, Mas. Iya, maka sudah berapa kali dapat itu sinyal PM PM PWM RST PWM BTN crash crash. yang sinyal Power button. dari ini kan dari power button dari SIO. SIO ke SB kan Ke chip power SB. ya. Iya, Padahal SB itu sering hilang. Hilang. Padahal itu tegangan switch ada, Vicor semua tegangan ada ya, Mas ya. Iya. Tapi nggak bisa switch. Ya. Jadi firmware ya itu bukan hal yang sepele. Maka ketika kita lakukan flash BIOS tidak boleh bosan. Sampai Anda tidak menemukan lagi file yang tepat. Ya. Udah nyari file sana kemari ya, udah habis nggak ada lagi, ya udah baru. Ini mah baru nge-flash 1 kali aja udah lemah. Wah, nggak sobat. Kemarin 2 kali nge-flash baru bisa jadi. Ya, makanya nggak boleh bosan ketika nge-flash. Bukan hal yang sepele. Ya. Tantangan itu Mas, tantangan. Iya, tantangan bener ya. Nanti sing penting yakin sobat aja. Ya. Kalau yakin sobat ya sebetulnya tidak ada yang nggak bisa sobat, harus sobat sebetulnya. Cuma terbatasnya apa? 1 alat, yang kedua spare part, yang ketiga tidak sabarnya konsumen. Iya, dikit-dikit nanya, dikit-dikit. Iya, dikit-dikit nanya, udah nyampe mana progresnya? Ya, mereka nggak tahu bagaimana proses analisis seperti apa jungkir baliknya gitu kan? Dia nanya akhirnya apa? Mood kita hilang. Ya udah cancel aja lah. Iya, cancel. Ambil lagi barangnya gitu. Kenapa? Iya, Pak. Tekanan ya, tekanan pikiran kita tekanan itu akan menghancurkan kecerdasan kita. Nalar kita, IQ kita menjadi lemah gitu loh. Ketika kita hidup dalam tekanan, begitu kan? Ya. Tapi kalau hidup dalam kemerdekaan berpikir, kemerdekaan mencari inspirasi gitu kan, maka akan cerdas gitu kan. Ide-idenya itu jalan gitu, cemerlang. Nah, yang ngasih ide-ide itu dari siapa? Dari Tuhan. Gitu. Melalui kecerdasan kita. Gitu. Yang mencerdaskan Tuhan. Ya. Ini ditunggu ya Pak, ditunggu setengah jam siap Mas katanya. Bingung jadi ya. Ya kalau kasusnya shot 19 volt mah, yang shotnya kapasitas tunggu Mas. Ya ini setengah gitu kan, ya nggak apa-apa. Cek ampere, wah ampernya 5 ampere lebih tuh. Udah protek. Udah pasti ada yang panas. Boleh Mas, coba gitu kan. Oke ya, sesi 1 saya cukup dulu. Kita break 5 menit, nanti saya undang kembali. Ya, terima kasih. Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.